Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, kita lanjutkan pembahasan pada kitab Syarhus Sunnah karangan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Sabtu pekan yang lalu kita sedang membacakan, atau lebih tepatnya sudah kita baca perkataan dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Qala al-muallif wa ikhlasul amali lillah wa ridha bi qada'illah wa sabru ala hukmillah wal imanu bi aqdarillah kulliha khairiha wa syarriha hulwiha wa murriha. Wajibnya bagi kita untuk mengikhlaskan amalan kepada Allah saja, ridho terhadap takdir Allah dan juga bersabar atasnya. Dan kita mengimani seluruh takdir-takdir Allah Azza wa Jalla, khairiha wa syarriha. Baik takdir itu bagus atau takdir itu dari sisi kita kurang bagus. Hulwiha wa murriha, sama saja takdir itu manis buat kita atau pahit menurut kita. Ini sudah kita bacakan pada Sabtu pekan yang lalu. Kemudian Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah, beliau menjelaskan tentang berkaitan dengan ridha terhadap takdir dan sabar terhadap takdir Allah. Baik, ridha wa sabru ini terjadi ketika musibah menimpa seseorang, menimpa kita. Ya, ridha dan juga sabar itu dia ada ketika kita sedang ditimpa musibah. Adapun takdir-takdir Allah Azza wa Jalla yang baik menurut kita, pasti manusia akan ridho dan seterusnya. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, Syekh Ahmad Yahya An-Najmi, "Fannasu yanqasimuna fi ma qada'a Allahu wa qadarahu ila qismain aw yuqala inna lil abdi ma'aha halatain wa hatani al halatani ihdahuma a'la min al ukhra fal ulya minha hiya." Manusia terus ridho
Kemudian yang kedua, yang kedua bersabar. Jadi sikap manusia di dalam ketimpa musibah atau datang kepadanya musibah, yang pertama adalah ridho, yang kedua adalah sabar. Ini sudah dibacakan. Kemudian ada yang paling tinggi. Apa yang paling tinggi ketika ketimpa musibah? Bersyukur. Jadi tingkatannya pertama syukur ketika datang musibah, kedua ridho, yang ketiga adalah sabar. Nah, pertama adalah bersyukur, yang kedua adalah ridho, yang ketiga bersabar. Itu dia. Jadi manusia di dalam menyikapi takdir Allah, khususnya dalam hal-hal musibah, ada dua. Pertama ridho, yang kedua adalah sabar. Ada lagi kemudian yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu adalah bersyukur ketika ketimpa musibah. Asy-Syaikh Ar-Raddadi rahimahullah, beliau salah satu yang mentahqiq Syarh Sunnah. Untuk memperhatikan di catatan kaki ya. Ada catatan kaki di situ ketika Al-Imam Al-Barbahari mengatakan wal imanu bima qala Allah qad alimallahu mal ibadu amilun. Wajadtum ada tidak? Ada deh. Ada enggak nih? Wal imanu bima qala Allah qad alimallahu mal ibadu amilun. Wujud. Setelahnya ada beriman dengan apa yang Allah putuskan, dan Allah telah mengetahui amalan yang dilakukan oleh seorang atau para hambanya. Mawjud ada di situ? Ada enggak? Baik, saya bacakan saja ya. Disebutkan oleh beliau wal imanu bi aqdarillahi khairuha wa syarruha, wal imanu bi aqdarillahi khairiha wa syarriha wa hulwiha wa murriha, wa hadza amrun wajib ala kulli muslim wa muslimah. Kata Syekh Ar-Raddadi. Coba Asta'ir Pak Fadil. Halaman berapa? Halaman 189. Kalau nggak ada catatan kakinya, itulah beritanya begitu jemaah. Baik, saya bacakan. Ini merupakan hal yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah, yaitu menerima takdir baik dan takdir buruk. Fa idza nazalat bil muslim musibatun wa balwa fala yakhlu ayakuna min ahadi ashabi hadzal marahil al arba. Ketika seorang hamba ketimpa musibah, kondisi mereka ada 4 gitu. Ketika datang musibah, 4 kondisi ini tidak akan lepas dari manusia. Salah satunya bisa. Di luar ini berarti nggak bagus, tercela. Jadi keadaan manusia ketika tertimpa musibah ada 4 nih. Ada 4, tidak lepas dari 4. Berarti selain ini nggak ada lah. Pertama, al-jaz'u 'indal musibah wa hadza haramun li'annahu tasakhkhutun 'ala Allah fima katabahu wa qadarahu. Karena pertama ketika orang tertimpa musibah adalah marah gitu ya. Kesel. Ini keadaan yang pertama adalah mereka marah, itu kesel ketika datang musibah. Wa hadza haramun. Sikap seperti ini adalah sikap yang terlarang, haram. Marah, kesel, enggak suka.
ngamuk, merontak-rontak. Wa hadza haram. Dan sikap seperti ini haram, nggak boleh. Kenapa? Karena termasuk kebencian dia terhadap takdir dan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Nggak boleh ya. Karena ini termasuk kemarahan dia terhadap takdir Allah Azza wa Jalla yang sudah ditentukan oleh Allah. Ini yang pertama, ini yang terlarang, nggak boleh, haram. Ketika datang musibah, tidak boleh marah-marah, kesal, merontak-rontak, merobek-robek baju, mencukur rambut, dan seterusnya dari ekspresi-ekspresi kekecewaan, macam-macam ya. Lempar piring, lempar gelas, lempar motor, dan yang lainnya. Dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kekecewaan. Wa hadza haramun, ini enggak boleh. Asalnya marhalatus sabri. Wa huwa amrun wajibun 'inda nuzul musibah bil muslim. Keadaan yang kedua adalah orang yang bersabar. Wa huwa amrun wajibun 'inda nuzul musibah bil muslim. Ini adalah yang paling minimal dan ini adalah wajib ketika datang musibah kepada seorang muslim. Jadi ini kadar yang paling minim, paling minimal sikap seseorang ketika musibah adalah sabar. Itu paling minim. Itu keadaan yang nomor berapa ini? Keadaan yang nomor 2, yaitu hendaknya kita bersabar. Dan itu adalah keadaan yang paling minim, udah nggak ada lagi, karena di bawahnya adalah tadi kecewa atau marah-marah. Kemudian disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Setelah tulis adab-adab bersabar. Jadi sabar itu ada adab-adabnya, ada cara-caranya, bukan hanya sekedar lisan saja. Bukan hanya sekedar lisan aja sabar. Baik. Ini saya ambil dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Baik. Mukhtasar Minhajul Qasidin, karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ini adab-adab bersabar ketika ketimpa musibah. Wa min adabi sabri isti'maluhu fi awali sadmah. Adab yang pertama dalam bersabar ketika datang musibah kepada kita, hendaknya sabar itu datang di awal turunnya musibah. Jadi bersabar itu datangnya di awal ketika datangnya musibah. Ini yang kita terangkan pada pekan Sabtu pekan yang lalu kan? Ngerti nggak? Bersabar itu di awal ketika datangnya musibah. Nah, ketika mendengar kabar keluarganya meninggal, disitulah tempat untuk bersabar. Ketika mendengar hal-hal yang nggak kita sukai, dari kematiankah, dari kerugiankah, dari sakitkah, dan seterusnya, disitulah tempat kita untuk bersabar ketika pertama kali. Berdasarkan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Innama sabru 'inda sadmatil ula. Nabi bersabda, sesungguhnya sabar itu ada pada pukulan yang pertama. Sabar itu ada ketika datang musibah di awal. Sabar langsung. Kalau sudah 2 hari, 3 hari, 2 minggu, 4 bulan mengatakan sabar, itu sabar yang wajar. Ayam juga bisa. Induk ayam juga bisa. Ya, ketika induk ayam anaknya dimakan kucing, apakah dia bersabar?
ketika dimakan anaknya, enggak dia teriak-teriakan, marah-marah dan seterusnya. Tapi lihat besokannya, bersabar enggak dia? Iya, bersabar. Ketika datang musibah, keluarganya, orang tuanya atau yang lainnya meninggal dunia, dia marah-marah, teriak-teriakan, enggak menerima, kecewa, marah, enggak suka. Selang 2 bulan, bisa nggak dia bersabar? Bisa. Bisa dia bersabar? Bisa, sudah. Sabar akan datang itu. Karena dia setiap hari memperbaiki hatinya dan keadaan dan kondisinya. Makanya sabar itu datang, di antara adabnya adalah di awal datang. Sudah sabar. Gitu. Yang kedua, adab dalam sabar ketika datang musibah. Sukunul jawari wal lisan, ammal buka'u fajaiz. Qala badul hukama al-jaz'u la yaruddu al-fa'at walakin yasur syamat. Gitu. Adab yang kedua ketika kita ketimpa musibah dalam bersabar ini adalah sukunul jawari wal lisan. Hendaknya menahan anggota badan kita dan juga lisan kita. Menahan anggota badan kita dan juga lisan kita. Menahan dari apa? Menahan dari bentuk-bentuk kekecewaan kita terhadap takdir. Maksudnya menahan anggota badan kita dari bentuk-bentuk yang menunjukkan kekecewaan kita terhadap takdir. Menahan lisan kita maksudnya adalah menahan dari yang mengucapkan lafaz-lafaz yang itu adalah bentuk kekecewaan terhadap takdir. Gitu. Makanya kalau hal sebuah peristiwa sudah terjadi dan itu tidak mengenakan kita mengucapkan bagaimana? Qadarullahu wa ma syaa fa'al. Qadarullahu wa ma syaa fa'al. Dia mengatakan coba kemarin seperti ini, coba saya tidak begini, coba saya tidak begitu. Karena sesungguhnya seperti itu akan membuka pintu syaitan, kata Nabi. Sudah. Ya. Telur ayamnya hilang pagi-pagi, sudah mengatakan, mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah sudah menakdirkan, pasti dia akan terjadi. Kenapa telur ayam? Karena kayak tinggalnya di santren, banyak telur ayam. Itu Ustadz yang berarti. Hilang langsung mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Jangan lihat, coba kemarin sore dipindahin. Coba semalam dijagain. Sudah, itu akan membuka pintu syaitan. Itu maksudnya. Ketika bersabar dalam ketimpa musibah, maka tahanlah perbuatan kita dari hal-hal yang menunjukkan kekecewaan. Seperti nihaya kan juga begitu, sama. Ya, ketika ada yang meninggal salah satu keluarganya, ini termasuk adat dan kebiasaan gitulah, kelakuan adat bangsa jahiliyah yang tidak akan hilang dari umat ini, terus ada. Apa diantaranya? Nihaya itu meratapi kematian. Itu adat jahiliyah yang terus ada pada umat Islam. Meratapi kematian. Terus sebagian ketika ada yang meninggal keluarganya, dia histeris, teriak-teriak. Fa'ammal buka'u fajaiz gitu. Adapun kalau nangis seperti biasa yang wajar itu jaiz, boleh. Ada yang meninggal kita nangis, saudara kita, boleh tidak? Boleh. Tapi ini menangisnya adalah bentuk penolakan dia terhadap takdir. Paham? Berbeda tidak? Nangis yang sedih, standar nangis, kabarin salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia, menangis tidak? Boleh itu? Boleh. Sedih, jaiz. Menangis yang dilarang adalah bentuk penolakan dia terhadap takdir, teriak-teriak nangisnya. Ada yang sampai menjenggut-jenggut rambutnya, wah, teriak-teriak. Histeris sekali.
Tapi kalau itu latar belakangnya hanya sedih semata tanpa ada kekecewaan atau kenapa sih harus anak saya yang mati, bukan tetangga saya aja yang mati, kenapa harus anak saya, bukan tetangga saya aja yang mati. Enggak, biasanya enggak begitu. Kenapa sih anak saya yang meninggal, ya Allah, bukan saya aja yang meninggal. Itu bentuk-bentuk kekecewaan ini yang dilarang, nggak boleh makanya. Atau melempar barang-barang, piring kah, gelas, ketika mendengar kematian salah satu anggota keluarganya, itu tahan. Lisan dan juga perbuatan. Itu adab dalam bersabar ketika tertimpa musibah, disebutkan oleh Ibnu Qudamah di sini. Adab yang keberapa ini? Adab yang kedua. Adab yang ketiga sekarang. Adab yang ketiga, alla yudhiru atharul musibati 'alal musab kama fa'alat Ummu Sulaim imratu Abi Thalha lama mata ibnuha. Adab yang ketiga, hendaknya tidak menampakkan musibah itu kepada orang yang tertimpa musibah. Hendaknya tidak menampakkan musibah tersebut kepada orang yang tertimpa musibah. Nah, contohnya seperti hadis Ummu Sulaim ketika anaknya meninggal dunia. Ummu Sulaim ini adalah istri dari Abu Thalha. Ketika anaknya meninggal, suaminya ini datang, tidak langsung dikatakan anak kita sudah meninggal dunia, enggak, disembunyikan. Berarti ini perlu adanya objek gitu, bukan perorangan lagi. Kalau kita dalam keluarga kita, ketika ada sesuatu, maka disembunyikan dulu, tidak ditampakkan dulu. Dapat kabar dari salah satu misalkan keluarga kita meninggal dunia, ada ayah dan ibu kita, jangan dulu langsung biar mereka tenang dulu, ngobrol santai, baru diberitahu dengan cara yang baik. Jangan ketika nomor telepon langsung teriak-teriak, wah, bingung kenapa, paman meninggal, ya gitu. Tidak tampakkan sedikit. Ini kasusnya Ummu Sulaim ini diantara adabnya seperti itu. Pagi-pagi keluar rumah, ngelihat mobilnya nggak ada, jangan semua, sabar, diam. Nanti kasih tahu pihak keluarga, mobil kita punya siapa? Punya papa? Bukan. Hakikat mobil kita punya siapa? Punya Allah yang berikan. Wah, kayaknya ada yang nggak beres nih Pak nih. Ya bapak nanya begitu, punya siapa? Punya Allah. Mobil kita nih biasa dimanfaatkan untuk yang ma'ruf atau yang munkar? Tahu deh Pak, 50-50 deh. Jawab coba, mobil kita nih banyak melalaikan kita, membawa ke tempat-tempat yang baik, yang bagus, atau yang tidak-tidak. Banyak lalainya. Sudah. Bagaimana kalau pemiliknya mengambil mobil kita? Apa tinggal tindakan kita? Ridho atau tidak? Ridho, karena itu milik siapa? Milik Allah. To the point aja Pak. Ya sudah, mobil kita hilang. Wah, teriak semua. Nah, begitu contohnya. Ummu Sulaim seperti itu kepada suaminya Abu Thalha. Dia berdandan. Ketika suaminya datang, dia berdandan seperti itu. Dandan ceria lah, cantik, cewek kan, sahabiat radhiyallahu anha. Ummu Sulaim Abu Thalha datang, dia melayani, suami kasih makan, disambut dan seterusnya, hingga terjadilah mereka melakukan hubungan suami istri. Setelah selesai,
Maka Muslim mengatakan seperti itu. Yang memiliki anak kita telah mengambilnya. Pantaskah kita untuk menahannya? Bolehkah kita untuk menahannya? Dan apakah kita bisa menahannya? Jawabannya, nggak bisa. Disembunyikan dulu terhadap orang yang ketimpa musibah, pelan-pelan. Itu diantara adab yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Ada berapa adab tadi disebutkan? Sudah berapa adab? 3. Ada 3. Ini udah ajan Isya nih. Selesai kajian kita sampai sini ya. Selesai. Itu tadi sabar. Ini tingkatan yang keberapa? Kita kembali tingkatan yang kedua. Yang pertama, ada manusia kecewa, marah-marah ketika ketimpa musibah atau ketika datang musibah, ujian, cobaan. Wahada haram, itu haram. Kemudian yang ketiga adalah bersabar. Wahwa wajibun inda nuzul musibah bil muslim. Sabar adalah kadar yang paling minimal ketika datang musibah. Udah sabar. Itu paling minimal. Kemudian yang ketiga, ada manusia ar-ridha bil qada'illahi wa qadaruhu. Keadaan yang ketiga, ada manusia yang ridho terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Dan manusia yang ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan yang nomor berapa? Yang ketiga. Baik, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ibnu Rajab juga mengatakan tentang dua tingkatan ini gitu. Ada manusia ketika ketimpa musibah, pertama dia ridho, yang kedua dia bersabar. Tapi saya akan jelaskan sedikit sih tentang ridho. Ihdahuma, beliau menyebutkan an yadu bidzalik wa hadhi darajatun 'aliyatun rafi'atun jiddan. Yang pertama keadaan manusia tadi ridho ya. Di situ yang keberapa itu? Yang 3. Keadaan yang pertama kata beliau di dalam kitab ini, dalam kitab Jami'ul Ulum, beliau mengatakan yang pertama manusia itu ridho. Ada yang ridho terhadap takdir Allah. Wa hadhi darajatun 'aliyah. Ini adalah tingkatan yang tinggi. Jiddan. Tinggi sekali. Inilah tingkatan yang tinggi, ridho ketika datang musibah. Qala Allah Azza wa Jal, wa ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Allah Azza wa Jal berfirman di surah At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidaklah musibah, tidaklah satu musibah datang melainkan dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjuki, memberikan daya kepada hatinya. Maknanya kata Al-Qamah, hiyal musibatu tusibur rajul fayalamu annaha min 'indillah fayusallimu laha wa yarda. Al-Qamah beliau menjelaskan, maknanya di sini adalah ketika musibah itu menimpa kepada seseorang, dia mengetahui, dia meyakini bahwasanya itu dari sisi Allah. Itu makna ayat ini. Seseorang ketika datang musibah, dia tahu nih, dia yakin ini dari siapa? Dari Allah. Fayusallimu laha wa yarda. Dia menerima dan meridhoinya. Itu makna ayat tadi. Ketika datang musibah, dia tahu ini dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Pasti ada hikmahnya. Baik diketahui atau tidak diketahui. Agar manusia ini sadar atau introspeksi dirinya. Dan itu adalah ciri-ciri seseorang yang dicintai oleh siapa? Oleh Allah. Banyak ditimpa musibah. Kenapa? Karena nanti dia datang di hari kiamat dalam keadaan dosa-dosanya sudah
nggak ada lagi, sudah dicuci bersih dengan musibah-musibah yang menimpa dia ketika di dunia. Dengan syarat yang pertama, ikhlas dan bersabar. Ikhlas dan dia bersabar ketika datang musibah itu. Tidak boleh marah-marah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sukhita falahu sakh." Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi du'ai, "As'aluka ridha ba'dal qada." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi, sesungguhnya apabila Allah mencintai sebuah kaum, maka dia akan memberikan cobaan kepada kaum itu. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila menyukai suatu kaum, dia akan menimpakan musibah buat mereka. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa ridho, maka bagi dia keridoan. Barang siapa dia murka, maka bagi dia kemurkaan. Bahkan dalam riwayat sebutkan orang yang paling musibah itu tergantung dengan keimanan siapa? Seseorang. Di musibah itu datang sesuai dengan keimanan seseorang. Makin tinggi imannya, maka semakin lancar, semakin mengalir ujian dan juga cobaannya. Maka ujian apa yang tinggi akan menimpa siapa? Para nabi dan juga rasul. Sumal amsal fal amsal, nabi. Kemudian yang semisalnya dan yang semisal. Jadi makin tinggi keimanan akan semakin kencang cobaan dan juga ujian. Seperti pohon kelapa, semakin tinggi maka akan semakin sering diterpa angin, semakin diterpa badai. Rumput ini nggak kena angin. Kipas angin aja rumput nggak kena. Karena cetek, tahu cetek? Pendek. Coba pohon kelapa, diterpa angin tidak dia? Terpa angin terus semakin tinggi. Cobaannya semakin besar. Kalau rumput ada tidak? Gak ada. Penuntut ilmu yang malas, yang asal-asal belajar, cobaannya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Lain penuntut ilmu yang sungguh-sungguh betul-betul, cobaannya banyak tidak? Banyak. Dari segala sisi. Dicoba, diuji terus oleh orang-orang di sekitarnya, oleh kondisi yang ada di sekitar. Tapi kalau nggak asal-asalan, imannya sedikit, banyak nggak ujiannya? Enggak, leha-leha aja sudah. Nggak ketimpa ujian sulit menjaga hafalan, nggak ketimpa ujian memurojaah ayat yang baru, nggak ketimpa mereka. Karena memang imannya apa? Sedikit. Maka semakin tinggi keimanan seorang, maka akan semakin besar ujian yang ada pada mereka. Itu ciri Allah mencintai sebuah kaum, orang yang soleh. Wa ahlur ridha taratan yulahizuna hikmatal mubtali wa khirati li 'abdihi fil bala. Orang yang ridho ada kalanya dia akan memperhatikan apa sih hikmahnya dia ketimpa musibah. Jadi manfaat enggak? Jadi faedah tidak? Orang yang ridho terhadap takdir Allah, ketika datang musibah, dia akan melihat apa? Hikmah yang terjadi dari takdir ini. Dia akan memperhatikan. Dan dia akan mengintrospeksi dirinya, apa yang salah dia lihat. Dari dosa-dosa yang dia kerjakan, dari dosa-dosa yang dia lakukan. Semakin sadar. Wa khirati li 'abdihi fil bala. Dia akan melihat kebaikan kepada seorang hamba dengan bala yang menimpa dirinya itu. Dilihat. Oh, mungkin mobil itu banyak melalaikan saya nih. Makanya diambil. Oh, mobil ini dipakai untuk keliling-keliling doang, bukan hal-hal yang bermanfaat nih, bukan berbau-bau ketaatan. Mungkin kendaraan ini selama ini saya pakai untuk hal-hal yang bermaksiat dan kelalaian kepada
Allah tabaraka wa ta'ala ini. Justru sepeda saya yang setiap hari bawa ke masjid awet, nggak pernah hilang. Tak ambur-ambur di jalan juga tidak ada yang ngambil. Jadi, kalau mobil saya jaga justru hilang. Dia akan melihat nih apa hikmahnya nih. Oh, ternyata kendaraan ini banyak melalaikan saya. Oh, ternyata kambing ini banyak melalaikan saya. Sapi ini banyak melalaikan saya. Ternak ini banyak melalaikan saya. Maka dia beristighfar dan dia akan lebih baik lagi nanti kalau dapat mobil lagi, dapat sapi lagi, dapat kambing, dia akan lebih baik ya. Berpikir. Itu orang yang ridho begitu, dia melihat. Jadi bawaannya tuh husnuzon saja kepada siapa? Kepada Allah. Gampang atau susah ini? Sulit, dia perlu belajar. Karena ini berbicara tentang musibah. Lain kalau hal-hal nikmat. Kalau nikmat, ridho tidak dapat nikmat, wah ridho sekali, gak usah diajarin. Alhamdulillah Rabbi, sujud. Dan itu bukan tanda Allah cinta kepada kita, belum tentu. Fa'ammal insanu, surah Al-Fajr, fa'ammal insanu, yang juz 30, idza ibtalahu rabbuhu, lupa ayatnya. 30 ini banyak remehin. Soal Fajr, Fahri Al-Fajr, fa'amal insanu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Rabb memberikan nikmat wa akramahu, kemudian dimuliakan, dia mengatakan Allah telah memuliakan saya. Lanjutnya, wasil, lanjut. Wa amma idza lupa di surat Al-Fajr. Mereka manusia menganggap Allah telah memuliakan dirinya, fa'akraman. Allah telah memuliakan saya ketika didatangkan kepadanya nikmat. Dan itu bukan bukan contoh, bukan ciri Allah mencintai seorang. Karena kenikmatan harta yang melimpah orang kafir diberikan tidak, fasik diberikan tidak, munafik diberikan tidak, diberikan. Kekayaan itu mereka dikasih umum semuanya, mukminnya, muslimnya, kafirnya, munafiknya dikasih nikmat tidak, berupa harta, kekayaan, kesehatan, dikasih enggak? Kasih mereka semuanya, kesehatan. Bahkan banyak yang lebih gagah dari kita. Orang kafir bahkan banyak yang lebih sehat dari kita, banyak yang lebih kekar dibanding kita. Iya enggak? Apakah tanda Allah mencintai mereka? Enggak. Nah, ini ketika ketimpa musibah, ridho ini sulit atau tidak? Sulit, perlu untuk praktek terus mempelajarinya dan juga mengamalkannya. Susah. Kemudian wa annahu ghairu muttahim fi qada'i. Orang yang ridho itu tidak suuzon terhadap takdir Allah. Wa taratan yulahidhu thawabal ridha bil qada. Fayunsihi ma'alamul muqtadi bihi wa taratan yulahiduna 'azamatal mubtali wa jalahi wa kamali. Lihat orang yang ridho nih, pola pandang orang yang ridho. Pertama, dia mencari hikmah dari musibah yang terjadi. Pertama tuh, catat tuh. Dia melihat hikmahnya, nih pasti ada hikmahnya. Dia mencari tuh. Wah, mungkin gitu. Dia cari hikmah. Yang kedua, dia husnudzon. Tidak suuzon terhadap takdir. Dia berprasangka baik kepada siapa? Allah. Ini orang yang ridho, berat, sulit. Husnudzon. Berprasangka baik kepada siapa? Allah ketika datang musibah. Kemudian dia melihat ganjaran bagi orang yang ridho terhadap takdir. Dia lihat ganjarannya nih.
bersabar dan ridho terhadap takdir. Dia lihat ini ada pahalanya nih. Meridhoi takdir ini ada pahalanya, dan ini termasuk arkanul iman. Kemudian dia melihat pola pandang orang yang ridho ini, kebesaran kemuliaan orang-orang yang mendapatkan musibah. Nah tadi itu, orang yang makin tinggi imannya akan semakin banyak musibah yang menimpa dirinya, ujian. Dia melihat betapa mulianya orang-orang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ini adalah levelnya para nabi dan juga Rasul, mereka ditimpa terus ujian melanda. Tidak akan ada habisnya ujian itu sampai kita meninggal dunia. Ketika meninggal dunia masih ada lagi tidak? Masih ada lagi nggak aral yang melintang terus? Ada nggak? Ada terus. Kita nih selama hidup nggak akan lepas dari yang namanya ujian. Ujian tuh macam-macam ya, macam-macam bentuknya. Jomblo ujian tidak? Bujang ujian? Sudah menikah ujian? Ujian. Sudah menikah, punya anak ujian tidak? Ujian. Anak belum sekolah ujian tidak? Sudah sekolah ujian tidak? Terus ujian nggak ada selesai-selesainya. Punya motor ujian tidak? Nggak punya motor terus nggak ada selesainya pokoknya. Anak satu ujian, 2, 3, 11 anak ujian tidak itu. Ujian kan akan selesai, ujian itu terus menimpa kita. Makanya ambil konsep atau sikap yang baik ketika datang ujian, karena dia akan terus. Makanya marah-marah, teriak-teriak, hilang nggak ujian itu? Enggak, terus ada. Takdir terus. Kalau kita marah-marah, kecewa-kecewa, kesel-keselan, rugi nggak itu? Rugi terus ada gitu. Jadi santri ujian tidak di pondok pesantren? Liburan pondok ujian tidak? Ujian. Datang lagi pesantren ujian. Sudah lulus ujian. Sebelum jadi ustaz ujian. Terus ujian. Sudah jadi ustaz ada ujiannya nggak? Banyak. Ustaz muda, ustaz tengah, ustaz tua. Terus diuji atau tidak? Diuji terus, sudah nggak akan selesai. Ujian datang menimpa kita. Nah, kalau orang yang ridho dia melihat, ya pola pandangnya tadi bagaimana? Pertama, ngapain dia? Dia melihat hikmahnya. Kemudian yang kedua, prasangka baik. Yang ketiga, melihat besarnya pahala orang yang ridho. Kemudian yang keempat, dia melihat kemuliaan untuk orang yang mendapatkan ujian. Karena semakin tinggi keimanan seseorang akan semakin diuji. Dan itu Allah sayang kepada orang tersebut. Kayak orang yang banyak dosa ketika ketimpa ujian itu sebagai kafarat penggugurnya. Maka kita nasihatkan antum sabar, ikhlas. Karena kita ini banyak dosanya. Itu Allah masih sayang, daripada ketemu di akhirat diazab habis-habisan. Mendingan sekarang di dunia apain? Dibalas dengan ujian-ujian, musibah-musibah itu datang. Makanya bersabar dan juga ikhlas. Sudah. Kita banyak dosa, selesai. Gitu. Ya saya rajin kok, taat dan lain-lain. Itu untuk menaikkan derajat kamu di sisi siapa? Di sisi Allah Azza wa Jalla. Meningkatkan derajat kamu di sisi siapa? Di sisi Allah. Itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajabnya pola pandang tadi. Nah, sampai disebutkan sampai kepada pola pandang orang itu, hatta rubbama taladzzu bima asabahum limulahadzatihim sudurihi an habibihim. Parah. Sampai orang yang itu pola pandangnya dia taladzzu menikmati. Sampai menikmati musibah yang datang kepada dirinya. Saya sampai menikmati. Ujian yang datang terus menimpa
dirinya sampai ke level rubbama, bisa saja kata Ibnu Rajab, taladzzu, dia menikmati lezat bahasa Indonesianya dari Arab, ladzun, enak. Hadza ta'am ladzizun, makanan ini enak. Hadzal hifdzu tsaqilun, hafalan ini berat. Lu kalau makanan enak, kalau hafalan berat. Ladzun, rubbama talazzazu, ahlur ridho bisa saja mereka berlezat-lezat diri gitu. Luar biasa. Bima asobahum, dengan apa yang menimpa mereka berupa musibah. Sebagaimana sebagian salaf, wasuila ba'du tabi'in an hali fi maradihi, disebutkan oleh Ibnu Rajab, riwayat dari tabi'in, sampai sebagian tabi'in ketika ditanya dia sedang sakit, lagi sakit ditanya, bagaimana kabarmu gitu. Ya, apa yang kamu rasakan dengan sakit ini? Faqala uhibbuhu ilaihi uhibbuhu ilayya. Takdir ini Allah mencintai saya dengannya, dan saya cinta terhadap takdir ini. Ini bentuk Allah cinta kepada saya. Uhibbu, saya suka takdir ini. Yang datang dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Padahal dia sedang sakit. Kalau yang gak ridho gimana? Jawabnya sendiri. Sialan, hari ini saya tidak bisa ngojek. Sialan, nggak bisa ngojek hari ini nih. Order lagi banyak nih di aku. Sakit, sialan, kesel. Sakit lagi. Coba nggak sakit? Kan dia nggak tahu, Pak. Ternyata berapa saat kemudian tempat dia biasa narik terjadi tsunami, bagaimana? Kan nggak tahu. Itu ada hikmahnya tidak? Ada hikmah kan orang yang ridho nggak dia lihat? Wah, ada hikmahnya. Ternyata saya hari ini sakit, tempat saya bekerja terjadi bencana musibah yang lebih besar yang bisa merenggut nyawa dia. Bersyukur nggak jadinya? Bersyukur. Dia nggak tahu. Wasuila As-Saridi, disebutkan juga kepada tabi'in, ditanya salah seorang tabi'in, hal yajidul muhibbu alamul bala, apakah orang yang mencintai Allah merasakan rasa sakit atau kekecewaan terhadap musibah yang menimpanya? Faqala la, enggak. Orang yang cinta kepada Allah tidak akan merasakan kecewa atau kesel terhadap bala yang menimpa dirinya. Jadi nggak ada kesel sama sekali. Itu keadaan yang keberapa, Pak? Keadaan yang ketiga ya. Itu syarahnya tadi ya. Kan kita sedang membacakan perkataan Syekh Ar-Raddadi itu, orang yang ketimpa sikap seorang muslim ketika musibah datang. Yang pertama marah, kecewa ya kan, haram, nggak boleh. Yang kedua sabar. Yang ketiga adalah ridho, gitu, ridho. Nah, itu dia betul. Kemudian wal farqu bainar ridho was sabr. Kemudian kalau ada pertanyaan, apa sih bedanya ridho dengan sabar? Apa bedanya ridho dengan sabar? Nah, dijelaskan sini oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Lupa sama air. Minum dulu ya. Kelihatan sih. Wah, itu apa tuh? Pertanyaan biasanya tuh zaman dulu. Ya, syukur tuh kan. Laporan dari Faiz Najah kemarin-kemarin, wah, laporan dari santri. Wal farqu bainar ridha was sabru, bainar ridha was sabri. Ini perbedaan antara ridho dengan sabar. Subuh jam berapa subuh? Masih lama nih subuh? Masih lama. Anna sabra kafun nafsi wa habsuha anit tasakhuti ma'a wujudil alam wa tamanni zawal dzalik wa kaful jawari anil amal bi muqtada al jaza.
Sabar, ini sabar dulu kan akan disebutkan perbedaan ridho dengan sabar. Ini sabar dulu. Sabar itu apa sih? Kenapa sabar dengan ridho itu berbeda? Bedanya di mana? Pahamkan perbedaan ya? Apa perbedaan antara siang dengan malam? Kalau siang ada matahari, kalau malam ada bulan dan bintang. Itu perbedaan siang dan malam. Ini perbedaan sabar dengan ridha. Kalau sabar adalah kafun nafsi wa habsuha anitasakhuti. Kalau sabar adalah menahan diri, dari kemarahan terhadap takdir, ma'wujudil alam. Bersamaan itu dia merasakan merasakan bukan kecewa, rasa sakitnya musibah itu gitu. Tapi dia menahan diri, dia merasakan sakitnya musibah itu, tapi dia menahan dirinya, sakit itu. Nyesek gitu, nyesek, ya Allah, nyesek banget sih. Kenapa yang itu yang hilang, bukan yang ini, itu nyesek. Alam itu nyesek ya, menyesek bukan sesak napas gitu. Dia menahan dirinya, tapi dia merasakan rasa sakit, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa rambutan yang rubuh bukan rumput aja, itu nyesek. Contohnya ya, kenapa rambutan yang mati bukan rumput saja? Dia merasakan rasa apa ini? Sakit, ya Allah. Tapi dia habsun nafs, dia menahan dirinya. Ngerti nggak antum? Wa tamani zawali dzalik, dan dia berharap agar segera hilang musibah itu. Dan dia berharap semoga musibah itu hilang. Ya Allah, angkatlah musibah ini dari kami, ya Allah. Dia berharap musibah itu hilang. Ya juz, boleh nggak seperti ini? Boleh tidak? Boleh, nggak apa-apa. Makanya ketika sakit disyariatkan untuk berobat. Orang yang berobat bukan menolak takdir gitu. Bukan dikatakan tidak sabar. Diperbolehkan tidak kita berobat? Boleh. Bahkan orang yang sabar, dia menahan dirinya dari kemarahan terhadap takdir, dan dia merasakan sakitnya itu. Dan dia berharap pada Allah agar sakitnya itu dihilangkan, berupa kekecewaannya dia hilangkan, sakit hatinya dihilangkan, penyakit juga dihilangkan. Boleh nggak berobat? Boleh, silakan. Tadawaw ya ibadallah. Kata Nabi SAW, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Suruh tadawaw, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Fa inna likulli da'in dawa. Karena setiap penyakit pasti ada obatnya, kecuali pikun dan mati. Pikun itu tidak ada obatnya. Tahu pikun? Pikun tahu nggak? Apa aja pikun? Lupa ahsan. Dapat tisu satu. Khut. Ambil. Khut. Nggak tahu dia khut kelas 1. Iya. Nanti jadi duit itu. Nanti ya bisa dijual di koperasi. Toib. Sampai di mana tadi kita? Pikun nggak ada obatnya, lupa. Wal maut, dan juga apa? Kematian. Ada obat mati? Nggak ada obat mati. Mati, terus minum obat hidup lagi atau menahan supaya nggak mati ada? Nggak ada. Cuma superhero kampret itu aja yang nggak mati-mati. Susah. Cabut colokannya dia akan mati juga. Wa kaful jawari anil amal bi muqtada al jazaa gitu. Baik, itu tentang sabar. Wa ridho, kemudian ini ridho. Ridho adalah insyirahu sadri wa si'atihi bil qada'i wa tarku tamanni zawali dzalikal mu'lim wa in wujida al ihsas bil alam
Lakinnar ridho yukhaffifuhu lima yubashiru qalba min rohil yakin wal ma'rifah. Wa idza quya ridho faqad yazil ihsas bil alam bil kulliyah kama sabaq. Thayyib. Ridho adalah insyirahus sadr. Dadanya apa? Lapang. Senang berarti ya, dadanya itu lapang. Insyirahus sadr. Ketika ketimpa musibah, insyirahus sadr. Dadanya itu ya menerima lapang. Enjoy. Dia menerima gitu ya. Dadanya itu lapang, dia nggak ada rasa sakit itu nggak ada gitu. Tapi bukan nantangin ya Allah kau datangin musibah, enggak. Itu ketika ketimpa musibah ridho. Nyesek itu enggak, ya sudah. Qadarullah wa masya'a fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketimpa insyirah sadr. Senyum. Dia dengan pola pandang tadi itu ada hikmahnya ya kan? Pahala yang besar menanti bagi orang yang ridho. Kemudian apalagi pola pandangnya? Sampai berlezat-lezat diri gitu dengan musibah yang menimpa dirinya. Itu pola pandang orang yang apa ini? Yang ridho tadi itu. Dia hadir di situ. Thayyib, insyirah sadr. Wasi'atihi bil qada. Dadanya lapang dengan takdir tersebut. Wa tarku tamanni zawi dzalikal mu'lam ini ya. Dan dia tidak berharap agar musibah itu hilang. Ya sudah, santai aja. Dia tenang aja, ya nggak apa-apa lah, jalanin saja. Dia nggak berharap musibah itu hilang. Kalau yang tadi yang sabar kan dia berharap musibah itu agar segera diangkat, dia enggak, udah, relax aja deh, santai, gitu santai. Dia nggak nyesek enggak gitu, dan dia nggak berharap musibah itu hilang, udah biarin jalanin aja sudah selesai. Paham ya kan? Gak apa-apa, saya terima. Ada hikmahnya, ada ganjaran yang besar menanti dari musibah yang sedang ia alami. Udah gak apa-apa. Makanya sebagian ulama kan khilaf, boleh gak orang yang sakit gak berobat? Gitu. Boleh tidak orang yang sakit tidak berobat? Jawabannya adalah boleh, silakan. Yang penting bisa menerima konsekuensinya. Boleh aja gak apa-apa, gak usah berobat. Tapi bisa gak antum sabar gitu loh? Bisa nggak menjalani hari-hari kamu dalam rasa sakit itu? Jangan-jangan baru 2 hari saja sudah teriak-teriak, oh, dokter, tolong saya. Bisa nggak menjalani itu? Nah, bagi yang nggak bisa menjalani seperti itu, takdir seperti itu, maka silakan dia untuk berobat segera. Tadawaw ya ibadallah. Bagi yang tawakalnya tinggi, dia bisa menerima dengan rasa sakit itu, dengan penyakit yang ada padanya, silakan. Mengikuti Nabi siapa? Ayub misalkan diuji dengan penyakit, ya, apa-apa. Kuat, silakan kalau bisa. Nah ini orang yang ridho, dia nggak berharap musibah itu diangkat. Walaupun dia merasakan ihsas bil alam, walaupun dia merasakan sakitnya musibah itu, dia merasakan. Ini kalau dalam badan dia merasakan sakitnya itu. Ihsas sesuatu yang bisa dikenai, dirasakan oleh anggota badan gitu ya. Al-his, dirasakan, merasakan sakitnya, ketabrak, jatuh dari motor, dia merasakan, tapi dia nggak berharap itu hilang. Sudahlah, nggak apa-apa. Lakin ar-ridha yukhaffifuhu lima yuwashira qalba min rohil yakin wal ma'rifah. Keridoannya itu terhadap takdir akan meringankan beban yang sedang ia alami atau beban yang sedang ia jalani. Keridoannya itu yang menjadi kekuatan di mana? Di hatinya. Rasa ridhonya akan menguatkan hatinya, walaupun dia ketimpa sakit. Senang, nggak apa-apa. Ngerti ya? Kayak Raffi jatuh dari sepeda, dikasih duit 20 juta gitu. Lupa nggak sakitnya? Lupa jatuh dia gitu. Ada orang nih Raffi 20 juta, dia kaget.
Lupa nggak rasa sakitnya? Lupa. Ini fokus ke sini aja nih. Ustaz, izin Ustaz dari Mahat. Mau kemana? Mantos. Mau pedicure, beli skincare Ustaz. Dan kakak-kakaknya kita beli. 20 juta. Padahal kakinya, dengkulnya sedang berdarah-darah. Hilang nggak rasa? Ke situ, fokus ke situ tidak. Nah, orang yang ridho begitu. Hatinya yang menguatkan dirinya walaupun sedang ketimpa musibah. Itu gambaran. Sudah tahu pahala yang besar dan seterusnya. Ciri-ciri dicintai oleh Allah dan seterusnya. Akhirnya rasa sakit yang dia rasakan terasa sih, tapi tidak terlalu terfokus ke situ. Ini orang yang ridho. Berat nggak ini? Berat sekali ini. Makanya minimal ada bersabar. Kita mah level-level begitu aja ya, sabar aja udah. Sabar. Belum ada rasa datang ke situ gembira, belum. Lapang dadanya belum ada. Berharap sudah begini aja nggak apa-apa. Nggak ada. Kita berharap musibah itu sudah diangkat. Ya Allah. Kapan papa kirim doi ya Allah? Ustaz, boleh bertelepon? Haram. Pulsa mau habis. Baterai sudah mau habis. Boleh Ustaz bertelepon? Mau apain? Bilang kita pay papa. Kenapa lagi? Sudah habis. Nah, itu sabar itu. Dia berharap ujian yang sedang menimpa dia hilang. Itu sabar. Boleh tidak itu? Boleh. Seperti berobat ketika sakit. Boleh nggak? Boleh Ustaz. Ke dokter, ke klinik. Tolong antar saya ke klinik Ustaz. Emang mau bapak lo? Lanjut. Tadi di mana itu saya nyasar. Akan tapi rasa ridho itu akan meringankan. Keriduannya dia kepada Allah takdir meringankan. Ketika itu menguatkan hati seseorang dari keyakinannya terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak tahu terasa. Wa idza qawiya ridho, lihat kata Ibnu Rajab, apabila keriduannya semakin kuat gitu, semakin kencang, maka rasa sakit yang dia rasakan bisa hilang semuanya. Seperti Raffi tadi itu. Raffi jatuh dapat duit 1 triliun. Entah berapa digit gitu. Triliun. Lupa itu rasa sakit yang jatuh dari sepeda itu. Luka yang di dengkul segini tuh lupa sudah. Keriduannya semakin kencang, kata Ibnu Rajab, bisa jadi rasa sakit yang ia rasakan dengan musibah itu yazilu bil kulliyah, hilang 100%. Makin kuat tapi ya keridoannya ya. Kalau keridoannya nggak terlalu kuat, yang penting ada rasa ridho, itu bisa menguatkan hatinya gitu. Walaupun dia merasakan sakitnya, semakin kuat keridoannya, maka rasa sakit yang menimpa dirinya akan hilang. Yazil faqad yazilul ihsas bil alami bil kulliyah. Dia menghilangkan rasa sakit keseluruhan. Luar biasa ini. Baik, di sini ya. Dah. Tutuplah mulai, bismillah. Kemudian tingkatan yang keempat, asyukru. Asyukru. Panjang nih, syukru. Tingkatan yang keempat adalah bersyukur. Kata Syekh Ar-Raddadi, wa hadhihi rahimahullah min afdalil manazilil arba' indallah. Yang keempat ini adalah seafdol-afdolnya kondisi gitu. Seafdol-afdolnya tingkatan seseorang ketika ketimpa musibah. Nomor 4 ini bersyukur adalah seafdol-afdolnya kondisi seseorang ketika mendapatkan musibah, paling afdol di sisi Allah. Fanas'alullaha an yarzuqana ar-ridha bima kataballahu lana wa 'alaina min khairin wa syarrin. Kita memohon kepada Allah semoga Allah memberikan kepada kita keridhaan dengan apa-apa yang telah Allah takdirkan kepada kita, baik kebaikan atau keburukan. Wa an yadakhara ajra dzalika 'indahu ta'ala fi yaumil faqatil hajah. Dan
Dan semoga ini akan menjadikan pahala kita ketika berhadapan bertemu dengan Allah di hari kiamat gitu. Ini tingkatan yang keempat adalah bersyukur ketika ketimpa musibah. Pertama tadi apa? Kecewa, marah dan lain-lain lah ya. Gak suka, gak senang dengan tindakan-tindakan yang mengiringinya gitu, dengan ucapan-ucapan yang mengiringinya. Kemudian yang kedua adalah yang paling minimalnya alal aqal, paling minim adalah bersabar. Ini wajib sudah, bukan sunnah lagi tapi wajib ketika tertimpa musibah bersabar. Jadi paling minim. Berarti nomor berapa ini? Kalau dirut dari atas kan pertama peringkat 1 syukur ya. Kedua ridho, peringkat 3 adalah sabar. Berarti peringkat 3. Kemudian tingkatan yang ketiga apa di situ? Ridho. Nah, ridho ini tingkat 2 berarti. Nah, ridho. Apa perbedaan sabar dengan ridho? Sabar dimulai dengan huruf S, kalau ridho dimulai dengan huruf R. Apa perbedaan sabar dengan ridho? Kalau sabar, dia mengharap semoga musibah ini diangkat oleh Allah. Kemudian apalagi tadi sabar? Dia menahan diri dari kelakuan-kelakuan, dari ucapan-ucapan yang terlarang ketika tertimpa musibah. Kalau ridho bagaimana? Insyirahu sodar, hatinya lapang, enjoy. Kemudian dia tuh nggak berharap nih musibah ini diangkat. Berarti dia menikmati musibah yang sedang ia jalani. Nikmatin saja proses terus, nggak apa-apa. Semakin lama saya diuji, maka semakin lama insya Allah balasan yang dia dapatkan. Karena pola pandang orang yang ridho bagaimana tadi? Pola pandangnya bagaimana? Melihat hikmah dari apa yang terjadi berupa musibah yang menimpa dirinya, keluarga dan seterusnya. Yang kedua, berhusnuzon kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Husnuzon sudah, Allah yang lebih tahu yang terbaik buat saya. Saya ingin miskin, tapi Allah kasih saya kekayaan. Allah yang paling tahu. Kebalik ya? Kayaknya kebalik ya. Yang saya inginkan kemiskinan, tapi Allah kasih kepada saya kekayaan. Tentu Allah yang tahu itu yang terbaik buat kamu menjadi orang kaya. Saya pengen miskin, kayaknya sih kebalik sih contohnya ya. Balik, saya pengen jadi orang kaya, tapi saya miskin terus. Ustaz, rumah saya RSSSSS, rumah sangat sederhana sekali sampai selonjoran susah gitu. Tahu selonjoran? Kakinya dibentangkan gitu. Dia husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang paling tahu kebaikan, Allah yang paling tahu apa yang ada pada diri kita, dan apa yang terbaik buat kita hanya Allah yang tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik buat kamu. Dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu padahal itu buruk buat kamu. Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Gitu, Dit. Ya. Bisa jadi Adit. Nah, gitu. Sama si dia. Nggak jadi sama dia. Allah yang tahu yang terbaik buat kamu. Gitu. Dia, buku, kitab, buku. Mau disebut namanya? Enggak. Mau disebut namanya? Kitabnya gitu maksudnya. Anak-anak biasa. Tahu enggak, anak-anak diketuk dia, bukan anak-anak itu. Cil tua. Tadi tingkatan yang keberapa itu? Perbedaan antara sabar dengan ridho gitu ya. Kalau ridho insyaallah sodar. Kemudian tingkatan yang keberapa nih? Terakhir? Yang keempat di situ, tapi kalau kita urutkan dari bawah, tingkatan yang pertama adalah bersyukur ketika datang musibah. Syukur udah nggak bisa dijelasin lagi, sudah bersyukur. Bersyukur lebih tinggi dibandingkan ridho. Sudah
syukur terhadap takdir, terhadap musibah dia bersyukur. Wah, udah. Bayangin. Datang musibah, undang santri dengan ustadznya makan-makan. Datang musibah, syukur. Kenapa Pak? Makan-makan tumben. Saya dapat musibah. Bersyukur deh, senang justru mendapatkan musibah. Ini sih 1.500 kayaknya ya. Jarang orang 1.000 berapa? 1.500 gitu. Satu aja nggak setengah gitu. Orang bisa bilang 1.001, ini 1.500 kali. Atau 1.1/4 kali orang yang kayak begini. Syukur. Itu tingkatan pertama. Paling bawah berarti kecewa ya, marah. Yang wajib bagi kita adalah bersabarnya paling minim aja udah. Kemudian yang tingkatan kedua adalah ridho, itu juga sudah sulit, sudah susah. Yang paling tinggi adalah bersyukur. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Kalau ada pertanyaan, silakan. Toyib, sampai di sini ikhwan, kalau ada pertanyaan lanjut di WhatsApp saja. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.